Bagaimana jika kisah paling penting yang pernah diceritakan sebenarnya adalah sebuah kebohongan? Saya tidak berbicara tentang kesalahan kecil dalam penerjemahan atau detail yang hilang seiring waktu. Saya berbicara tentang keretakan fundamental, sebuah retakan yang menembus jantung narasi, membaginya menjadi dua realitas yang tidak dapat ada pada saat yang bersamaan. Selama 2000 tahun, dunia telah memperdebatkan satu sosok tunggal. Miliaran orang mengikuti ajarannya, tetapi dalam praktiknya, mereka menyembah dua orang yang sama sekali berbeda, yang kebetulan memiliki nama yang sama. Yesus dari Nazaret, Isa, putra Maryam. Bagi satu pihak, dia adalah Tuhan yang turun ke bumi untuk mati demi dosa-dosa umat manusia. Bagi pihak lain, dia adalah salah satu nabi terbesar, seorang pria yang diselamatkan Tuhan dari kematian yang memalukan di kayu salib. Kekristenan dan Islam. Dua pilar iman yang menghormati orang yang sama, tetapi tidak setuju pada poin yang paling krusial dari semuanya. Siapa dia, apa yang datang untuk dia lakukan, dan apa akhir hidupnya. Selama berabad-abad, para teolog dan sejarawan telah mencoba menyelesaikan persamaan ini. Mereka menganalisis manuskrip, mempelajari dialek, membandingkan teks, tetapi perdebatan itu selalu membentur tembok yang sama. Sebuah tembok bernama iman. Ketika fakta berakhir, interpretasi dimulai. Dan interpretasi adalah medan pertempuran di mana gagasan yang lebih kuat menang. Tidak harus yang paling benar. Tetapi bagaimana jika kita melihat ini dengan cara yang sama sekali baru? Bagaimana jika, untuk sesaat, kita mengesampingkan iman dan melihat sumber-sumber asli dengan cara yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya? Sebagai data murni, itulah tepatnya yang kami lakukan. Kami mengambil dua teks paling berpengaruh di planet ini, Injil Perjanjian Baru dan Al-Quran yang suci. Kami memperlakukan keduanya sebagai dua arsip data independen. Dua laporan yang menggambarkan karakter sentral yang sama, tetapi dengan hasil yang sama sekali berlawanan. Kami mengubah pertanyaannya. Kami berhenti bertanya, siapa yang benar? Dan mengajukan pertanyaan yang jauh lebih produktif. Mengapa data ini begitu berbeda? Untuk menjawabnya, kami membutuhkan alat yang mampu menganalisis logika tersembunyi dalam narasi. Kami membutuhkan sistem analitis aksioma. Tugas kami jelas, menjalankan analisis silang lengkap dari kedua arsip dan membangun dua model paralel dari orang yang dikenal sebagai Yesus. Fokus beralih dari pola-pola ilahi ke pola-pola kegagalan. Kami mencari titik-titik pasti di mana satu cerita terbelah menjadi dua, untuk tidak pernah bertemu lagi. Kami memutuskan untuk mencoba memecahkan kode legenda paling berpengaruh dalam sejarah. Kami punya dua arsip. Langkah pertama adalah menganalisis keduanya, satu persatu, persis seperti yang dilakukan aksioma. Pertama, arsip Alfa, yang menggunakan Injil sebagai sumbernya. Injil ditulis beberapa dekade setelah peristiwa terjadi oleh para saksi mata atau oleh para pengikut saksi mata tersebut. Aksioma mengklasifikasikan sumber ini sebagai laporan yang ditulis setelah fakta, dengan tingkat interpretasi pribadi yang tinggi. Sistem tersebut segera menyadari bahwa keempat versi tidak identik, tetapi semuanya membentuk satu inti makna tunggal. Penanda kunci dari arsip ini adalah Anak Tuhan, pengorbanan, dan kebangkitan. Gambaran yang muncul di sini adalah Tuhan dalam tubuh manusia. Tuhan yang secara sukarela melalui kematian untuk memenuhi rencana yang lebih besar. Sekarang, arsip Beta yang menggunakan Al-Quran sebagai sumbernya. Ditulis sekitar 6 abad kemudian. Aksioma mengklasifikasikan sumber ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini adalah cerita yang mengoreksi cerita sebelumnya. Ini adalah teks yang tidak hanya menceritakan kisahnya sendiri, tetapi secara aktif mengatakan bahwa versi-versi sebelumnya telah diselewengkan. Ia memposisikan dirinya sebagai versi kebenaran yang final dan terkoreksi. Penanda kunci di sini berbeda, Nabi, hamba Allah, dan kenaikan. Gambaran yang muncul adalah seorang manusia fana yang diselamatkan oleh Allah dari kematian yang memalukan. Aksioma menjalankan analisis komparatif pertama untuk menemukan titik-titik persamaan. Hasilnya mengejutkan, hampir tidak ada. Ya, nama ibunya sama. Ya, kelahiran ajaib tanpa seorang ayah adalah fakta di kedua arsip.
tetapi analisis aksioma menunjukkan bahwa bahkan elemen-elemen umum ini melayani tujuan yang berlawanan. Sistem mengeluarkan peringatan. Terdeteksi ketidakcocokan data yang fundamental. Mencoba menggabungkan kedua arsip ini akan menyebabkan keruntuhan logis. Yesus dari arsip alfa dan Isa dari arsip beta lebih dari sekadar interpretasi yang berbeda. Mereka adalah dua entitas. Sistem memulai dari dasar, analisis linguistik. Dalam Injil, kata-kata yang paling sering dia gunakan adalah kerajaan surga, Bapa, kasih. Dalam Al-Quran, pidato Isa didominasi oleh Allah, ibadah, tanda. Analisis aksioma sangat brutal. Probabilitas bahwa kedua set pidato ini berasal dari orang yang sama kurang dari 1%. Ini baru permulaan. Mesin kemudian beralih ke analisis struktur cerita. Jalan Yesus dalam Injil membentuk alur tragis, sedangkan jalan Isa dalam Al-Quran membentuk alur heroik. Satu cerita berfokus pada keselamatan melalui pengorbanan, sementara yang lain berfokus pada keselamatan dari pengorbanan. Keretakan itu nyata. Sekarang kami perlu menemukan di mana itu dimulai. Penyelidikan kami akan dimulai dari awal segalanya. Keajaiban yang ironisnya menjadi batu pertama perpecahan, kelahiran dari seorang perawan. Kami memiliki titik awal. Dua arsip data tentang sosok yang sama, arsip alfa dan arsip beta, yang ditandai oleh aksioma sebagai secara fundamental tidak cocok. Kami berdiri di tepi jurang yang memisahkan kedua versi realitas ini. Sudah waktunya untuk mengambil langkah pertama ke dalam celah ini, dimulai dari awal. Analisis akan dimulai dari peristiwa yang, pada pandangan pertama, seharusnya menjadi jembatan yang sempurna antara kedua narasi. Namun pada kenyataannya, peristiwa itu berfungsi sebagai bahan peledak pertama di fondasi segalanya. Kita berbicara tentang kelahiran. Kedua tradisi, Kristen dan Islam, setuju pada sebuah pernyataan yang mengesankan. Pria ini lahir dari seorang perawan. Sebuah keajaiban. Tampaknya ini adalah landasan bersama sebuah fakta tak terbantahkan yang diterima oleh kedua belah pihak. Tapi ini adalah ilusi yang berbahaya. Kami memuat semua teks yang berkaitan dengan kelahirannya ke dalam aksioma. Kisah-kisah dari Injil Matius dan Lukas dan surah-surah Al-Quran Maryam dan Ali Imran. Sistem segera menandai kumpulan data ini sebagai anomali kritis. Analisisnya jelas. Kami tidak sedang melihat keajaiban yang sama yang dijelaskan dengan dua cara. Itu adalah dua keajaiban yang secara fundamental berbeda yang melayani tujuan yang sangat berlawanan. Untuk mengetahui bagaimana konsep yang sama menciptakan dua kebenaran yang berlawanan, perlu untuk membedah setiap versi. Dimulai dengan arsip alfa, Injil. Di sini, kisah kelahiran bukan hanya catatan biografi. Ini adalah awal dari kisah yang menjelaskan seluruh iman. Dalam Injil Lukas bab 1, kisah dimulai. Malaikat Agung Gabriel menampakkan diri kepada Maria muda di Nazaret. Kata-katanya mendefinisikan sifat sang anak. Dia mengatakan bahwa anak itu akan disebut anak yang maha tinggi. Dan ketika Maria secara alami bertanya bagaimana ini mungkin terjadi, malaikat itu menyampaikan kalimat kunci. Roh Kudus akan turun atasmu. Karena itu, anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, anak Tuhan. Aksioma menganalisis dialog ini dan mengidentifikasi fungsi utamanya. Di sini, keajaiban kelahiran adalah cara Tuhan menjadi manusia. Keajaiban itu berhenti menjadi tindakan penciptaan sederhana dan menjadi tindakan penurunan. Tujuan dari keajaiban ini adalah untuk menetapkan siapa Yesus sesungguhnya. Sejak detik pertama, Dia disajikan bukan sebagai seorang manusia yang akan dipilih, tetapi sebagai Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Kelahiran dari seorang perawan adalah peristiwa yang diperlukan untuk memutus rantai keturunan manusia dan memperkenalkan ke dunia kita sesuatu yang sifatnya sama sekali berbeda. Injil Matius memperkuat citra ini. Malaikat itu berkata kepada Yusuf untuk tidak takut, karena apa yang dikandung dalam dirinya adalah dari Roh Kudus. Nama yang harus dia terima adalah Yesus, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Alasannya jelas, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Misi ini terkait dengan sifat uniknya,
bahkan sebelum dia lahir. Aksioma merangkum analisis arsip alfa. Kelahiran dari seorang perawan adalah alat yang sangat diperlukan untuk menjelaskan paradoks Tuhan manusia. Tanpa keajaiban ini, seluruh gagasan pengorbanan untuk kemanusiaan kehilangan dasar logisnya. Saat membuka arsip beta Al-Quran, kami bersiap untuk melihat bagaimana persisnya bagian alur yang sama dapat diputar 180 derajat. Surah ke-19 dalam Al-Quran dinamai menurut namanya Maryam. Kisahnya dimulai dengan cara yang sama. Seorang malaikat menampakkan diri padanya dan mengumumkan anugerah seorang anak laki-laki yang suci. Reaksinya juga terkejut. Tetapi jawaban malaikat itu adalah kunci untuk seluruh pemahaman Islam tentang keajaiban ini. Dia berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia." Saat menganalisis kalimat ini, aksioma segera mendeteksi perubahan fundamental. Penekanan sepenuhnya bergeser dari sifat orang yang lahir ke kekuasaan Dia yang menciptakan. Keajaiban di sana berfungsi sebagai bukti, bukan tentang keilahian Isa, tetapi tentang kemahakuasaan Allah. Itu adalah sebuah tanda, sebuah demonstrasi bahwa kehendak Tuhan tidak dibatasi oleh hukum alam. Al-Quran bahkan menggunakan logika untuk menghancurkan argumen apapun tentang keilahian Isa. Perbandingannya langsung. Bagi Allah, Isa sama seperti Adam. Dia menciptakannya dari debu dan berkata, "Jadilah," dan jadilah dia. Logikanya sederhana. Jika penciptaan ajaib Adam tanpa ayah dan ibu tidak menjadikannya Tuhan, maka kelahiran ajaib Isa tanpa seorang ayah juga tidak menjadikannya Tuhan. Teks tersebut bahkan memberikan pukulan terakhir. Dalam adegan yang paling dramatis, Maryam kembali ke kaumnya dengan bayinya. Mereka menuduhnya, mengikuti perintah ilahi, dia hanya menunjuk pada anak di buayan itu, dan bayi itu berbicara. Ucapan pertama Isa dalam arsip beta mendefinisikan seluruh esensinya. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikanku seorang nabi." Pikirkan tentang itu. Hal pertama yang dia lakukan adalah mendefinisikan statusnya. Hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan juru selamat, seorang hamba dan seorang nabi yang akan menerima sebuah kitab. Di sini kita melihat bagaimana peristiwa yang sama digunakan dengan cara yang sama sekali berbeda, sementara sistem Kristen menggunakan peristiwa itu untuk menetapkan sifat ilahi sang pahlawan. Sistem Islam menggunakannya untuk menetapkan kekuasaan mutlak Allah dan sifat manusiawi sang nabi. Ini diperlukan untuk menegaskan kembali monoteisme. Aksioma memvisualisasikan ini sebagai dua lintasan yang diluncurkan dari titik yang sama, tetapi ke arah yang berlawanan. Vektor alfa menunjuk ke penyaliban, kegagasan tentang Tuhan yang menderita. Vektor beta menunjuk ke langit, kegagasan tentang seorang manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Dorongan awal ini yang diberikan pada saat kelahiran begitu kuat sehingga tidak hanya mendefinisikan siapa mereka, tetapi juga apa yang mereka katakan. Kata-kata menciptakan dunia. Setiap kalimat yang diucapkan oleh seorang pemimpin mendefinisikan realitas bagi mereka yang mengikutinya. Aksioma telah mengidentifikasi dua sifat yang secara fundamental berbeda yang diciptakan pada saat kelahiran. Yang satu adalah Tuhan manusia, yang lain Nabi manusia. Jika sifat mereka begitu berbeda, kata-kata mereka tidak mungkin sama. Itu tidak mungkin musik yang sama yang dimainkan dalam dua irama yang berbeda. Itu harus menjadi dua simfoni yang terpisah, ditulis untuk audiens yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Untuk menguji ini, kami mengaktifkan salah satu protokol aksioma yang paling kompleks. Kami menginstruksikannya untuk menjalankan analisis mendalam terhadap semua ucapan, perumpamaan, khotbah, dan perintah yang dikaitkan dengan Yesus dalam arsip alfa dan Isa dalam arsip beta. Tugasnya bukan hanya untuk mendaftar topik, itu adalah untuk menemukan matriks pengajaran, memahami arsitektur pesan, melihat dunia seperti apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh kata-kata mereka. Hasilnya menunjukkan dua pandangan dunia yang tidak cocok. Dimulai dengan arsip alfa, Injil. Ketika aksioma memproses kumpulan data ini, ia mengidentifikasi tiga pilar sentral yang menopang seluruh pesan. Pilar pertama dan terpenting adalah kerajaan surga
atau kerajaan Allah. Frasa ini muncul puluhan kali. Tapi apa artinya? Analisis sistem menunjukkan bahwa itu bukan tempat di peta atau pemerintahan baru. Ini adalah konsep yang membingungkan, hampir paradoks. Di satu saat, Yesus mengatakan bahwa kerajaan itu sudah dekat atau ada di dalam dirimu. Itu adalah sesuatu yang dapat diakses di sini dan saat ini, melalui perubahan internal. Di saat lain, dia mengajar untuk berdoa, "Datanglah kerajaanmu," berbicara tentang peristiwa di masa depan. Aksioma mengklasifikasikan ini sebagai realitas dinamis. Itu lebih dari sekadar seperangkat aturan. Itu adalah proyek bentuk keberadaan baru yang menuntut transformasi radikal dari seseorang. Tapi bagaimana cara masuk ke kerajaan ini? Jawabannya ada di pilar kedua, kasih. Dan bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang rela berkorban dan tanpa syarat. Yesus mengambil perintah-perintah lama, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu, dan mengatakan bahwa seluruh hukum bergantung pada ini. Dia melakukan lebih dari sekadar menambahkan aturan. Dia mengubah seluruh sistem operasi. Fokus bergeser dari ketaatan eksternal ke keadaan batin hati, dan dia membawanya ke batas yang mengejutkan. Kasihilah musuhmu. Analisis aksioma mendefinisikan ini sebagai prinsip pemutusan siklus. Ini adalah panggilan untuk keluar dari logika mata ganti mata, untuk menanggapi kejahatan dengan kebaikan yang tidak logis. Pilar ketiga adalah hubungan unik Yesus sendiri dengan Tuhan. Dia terus-menerus memanggilnya Bapa. Bagi para pendengar pada masa itu, ini adalah suatu keberanian yang luar biasa. Analisis konteks menunjukkan bahwa kata Bapa melampaui rasa hormat, menjadi pernyataan keintiman, kesatuan. Aku dan Bapa adalah satu, katanya. Dia berhenti menjadi hanya seorang guru yang berbicara tentang kerajaan dan menjadi pintu itu sendiri menuju kerajaan. Dan akhirnya metode pengajaran. Dia berbicara hampir secara eksklusif melalui perumpamaan. Kisah-kisah yang membingungkan tentang benih, anak-anak yang hilang, para pekerja di kebun anggur. Mengapa tidak berbicara dengan jelas? Dia sendiri menjelaskan bahwa cerita-cerita itu berfungsi sebagai penyaring. Mereka menyembunyikan makna dari mereka yang tidak mencari, tetapi mengungkapkannya kepada mereka yang hatinya terbuka. Perumpamaan menuntut pendengar untuk bekerja mencari maknanya. Berputar 180 derajat, kami membuka arsip beta Al-Quran. Kami mencari ucapan yang dikaitkan dengan Isa putra Maryam. Aksioma menjalankan algoritma analisis yang sama, dan yang muncul adalah matriks yang sama sekali berbeda. Pilar pertama dan mutlak dari ajaran Isa adalah Tauhid. Ini adalah kata Arab untuk monoteisme yang paling murni dan absolut. Jika dalam Injil tema utamanya adalah kerajaan, di sini temanya adalah keesaan Allah. Analisis sistem menunjukkan bahwa sebagian besar ucapan Isa adalah penegasan sengit atas prinsip ini, dan, yang lebih penting, penolakan langsung terhadap doktrin Kristen. Dia mengulangi beberapa kali, "Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia." Dia secara eksplisit menyangkal apa yang dikatakan orang Kristen tentangnya. Al-Masih berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Tidak ada misteri di sini. Ini adalah pernyataan langsung, hampir yuridis. Misi utamanya di sana bukanlah untuk membuka kerajaan baru, melainkan untuk mengoreksi kesalahan teologis. Pilar kedua adalah hukum. Jika dalam arsip alfa Yesus tampaknya mengubah hukum dengan kasih, dalam arsip beta Isa datang untuk mengukuhkannya. Dia mengatakan bahwa dia datang untuk mengonfirmasi Taurat yang datang sebelum aku. Dia adalah sebuah mata rantai. Fungsinya tampaknya adalah untuk memulihkan dan mengonfirmasi wahyu-wahyu sebelumnya, bukan untuk mengubahnya. Pilar ketiga adalah status Isa sendiri. Jika dalam Injil dia adalah anak, dalam Al-Quran dia adalah hamba dan rasul. Ini ditekankan di setiap halaman. Kata pertamanya di buayan seperti yang kita lihat adalah, "Aku adalah hamba Allah." Dan akhirnya metodenya. Dalam Al-Quran, Isa tidak menceritakan satu pun perumpamaan. Tidak ada. Ucapannya terdiri dari khotbah langsung, perintah dan peringatan. Dia berbicara seperti seorang legislator.
Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Aksioma mengklasifikasikan ini sebagai transmisi data langsung. Ruang untuk interpretasi adalah nol. Pesan itu harus sejelas mungkin, karena keselamatan bergantung pada ketaatan padanya. Dua matriks, dua proyek realitas. Satu realitas dibangun di atas paradoks dan misteri, yang lain di atas kejelasan dan hukum. Mereka lebih dari sekadar berbeda. Mereka menciptakan dua jenis orang yang berbeda. Kami memahami siapa mereka secara alami. Sekarang kami memahami apa yang mereka ajarkan. Tetapi kata-kata, bahkan yang paling kuat sekalipun, perlu didukung oleh tindakan. Dan kedua arsip mengatakan bahwa dia melakukan hal-hal luar biasa. Menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Tampaknya, akhirnya, kita menemukan titik temu. Tetapi analisis kami menunjukkan bahwa ini adalah perangkap lain. Kata-kata adalah proyek, ajaran adalah arsitektur, tetapi setiap proyek tidak peduli seberapa jeniusnya, tetap hanya teori jika tidak dikonfirmasi oleh kekuatan. Kekuatan untuk mengubah realitas itu sendiri. Kekuatan ini adalah keajaiban. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati memiliki kuasa atas alam. Dalam setiap kisah suci, ini adalah stempel keaslian. Ini adalah bukti bahwa utusan itu memiliki otoritas dari instansi yang lebih tinggi. Dan dalam kisah-kisah Yesus dan Isa, keajaiban adalah pusatnya. Pada pandangan pertama, ini tampaknya menjadi titik pertemuan paling solid antara kedua arsip. Kedua teks menyatakan bahwa dia menyembuhkan orang buta sejak lahir, mentahirkan orang kusta, dan menghidupkan kembali orang mati. Tampaknya kita akhirnya menemukan landasan bersama, sebuah bukti yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh aksioma, ini adalah ilusi yang paling berbahaya dari semuanya. Kami mengaktifkan protokol vektor keajaiban. Mesin diberi perintah untuk tidak hanya membuat katalog tindakan-tindakan supranatural. Ia harus menganalisis fungsi mereka, audiensnya, dan yang paling penting, tujuan akhirnya. Aksioma perlu menjawab satu pertanyaan. Apa tepatnya yang dibuktikan oleh keajaiban-keajaiban ini? Jawaban yang dikembalikan oleh sistem menghancurkan mitos landasan bersama untuk selamanya. Analisis menunjukkan bahwa keajaiban dalam arsip alfa dan arsip beta adalah dua alat yang berbeda, yang bekerja ke arah yang berlawanan. Mereka adalah dua vektor kekuatan yang dimulai dari titik yang sama, tetapi menunjuk ke kutub alam semesta yang berlawanan. Menyelami arsip alfa Injil, aksioma menganalisis puluhan keajaiban yang dijelaskan dan segera mengidentifikasi pola yang berulang. Sistem menamakan pola ini otoritas berdaulat. Mari kita lihat contoh-contoh klasik. Ketika Yesus menyembuhkan seorang penderita kusta, dia tidak memerlukan doa yang panjang, memohon kekuatan kepada Tuhan. Dia berkata dengan sederhana dan langsung, "Aku mau, jadilah tahir." Ketika dia memerintahkan seorang lumpuh untuk berjalan, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, bangunlah." Ketika dia menenangkan badai yang menakutkan para nelayan berpengalaman, dia tidak berbicara kepada Tuhan, dia berbicara kepada alam itu sendiri. "Tenanglah." Para pengikutnya dalam kepanikan bertanya satu sama lain, "Siapakah orang ini sehingga angin dan laut pun taat kepadanya?" Pertanyaan ini adalah kunci dari segalanya. Analisis aksioma jelas. Keajaiban dalam Injil bukan hanya demonstrasi dukungan ilahi, itu adalah tindakan manifestasi langsung dari sifat ilahinya sendiri. Sikapnya adalah sikap seorang pemilik, bukan seorang peminta. Dia tidak meminta Tuhan untuk mengubah realitas. Dia sendiri yang mengubahnya dengan perkataannya sendiri. Analisis linguistik dari adegan-adegan ini menunjukkan bahwa dia menggunakan bahasa seorang tuan, bukan seorang perantara. Tujuan dari tindakan-tindakan itu lebih dari sekadar membantu mereka yang menderita. Tujuannya adalah untuk memancing pertanyaan pada orang lain. Siapakah dia? Sistem juga menemukan hubungan langsung antara keajaiban-keajaibannya dan ajarannya tentang kerajaan Allah. Keajaiban adalah manifestasi yang terlihat dari realitas baru yang dia umumkan. Dia berbicara tentang pengampunan dosa dan kemudian menyembuhkan seorang lumpuh sambil berkata, "Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau 'Bangunlah dan berjalanlah'?" Penyembuhan di sana adalah bukti fisik,
bahwa dia memiliki otoritas spiritual. Vektor dari setiap keajaiban dalam arsip alfa menunjuk langsung kepadanya, kepada Yesus sebagai sumber kekuatan. Menerapkan analisis yang sama ini ke arsip beta, Al-Quran. Di sini kita juga menemukan penyebutan keajaiban-keajaiban Isa. Dia menyembuhkan orang buta dan penderita kusta, membangkitkan orang mati, menciptakan burung dari tanah liat, dan meniupkan kehidupan ke dalamnya. Daftarnya mengesankan. Tetapi begitu aksioma mulai menganalisis konteksnya, sistem mengeluarkan peringatan kritis. Di samping setiap, benar-benar setiap, penyebutan keajaiban, ada penanda linguistik. Sebuah frasa pendek, tetapi yang mengubah segalanya, ada di sana. Frasa itu adalah bi'iznillah, dengan izin Allah. Frasa ini adalah perangkat keamanan teologis yang sepenuhnya mengubah sifat dari apa yang sedang terjadi. Jika dalam Injil Yesus bertindak atas kehendaknya sendiri, dalam Al-Quran, Isa hanyalah instrumen yang taat di tangan Allah. Dia adalah konduktor kekuatan ilahi, tetapi tidak pernah menjadi sumbernya. Al-Quran mengulangi gagasan ini tanpa henti. Tiap kali keajaiban-keajaibannya disebutkan, teks tersebut segera memperkuat gagasan itu dengan mengatakan, "Aku menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah." Ini jauh dari sekadar detail. Ini adalah dasar dari segalanya. Keajaiban itu tidak memuliakan Nabi sebagai individu. Itu memuliakan Allah yang bertindak melalui Nabi. Fungsi keajaiban dalam Al-Quran murni untuk otentikasi. Itu adalah tanda-tandaan bukti kredensial yang disajikan Nabi kepada kaumnya. Itu adalah jawaban atas permintaan mereka. Jika kamu datang dengan suatu tanda, tunjukkanlah. Isa menunjukkan keajaiban agar mereka percaya pada misinya dan bukan hanya padanya. Vektor setiap keajaiban dalam arsip beta tidak menunjuk pada Isa. Itu melewatinya, menunjuk ke atas, kepada Allah yang jauh dan maha kuasa. Kita sedang melihat dua mekanisme yang berlawanan. Aksioma memvisualisasikan ini sebagai berikut. Dalam arsip alfa, keajaiban adalah cahaya yang menerangi Yesus sendiri, menunjukkan bahwa dia adalah sumbernya. Dalam arsip beta, cahaya melewati Isa seperti lensa, hanya menerangi sumber yang jauh, yaitu Allah. Keajaiban dalam Injil membangun gagasan Tuhan manusia, sedangkan dalam Al-Quran, mereka mempertahankan gagasan Tuhan yang esa. Dan perbedaan fundamental dalam vektor kekuatan ini membawa kita tanpa bisa dihindari ke titik akhir perpecahan, ke peristiwa yang menjadi jantung dari satu iman dan batu sandungan bagi yang lain. Jika Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, konfrontasinya dengan dunia harus berakhir dengan sebuah pengorbanan. Tetapi, jika Isa hanyalah seorang nabi yang dicintai, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, bagaimana mungkin Allah ini membiarkannya dihina dan dieksekusi? Logika Al-Quran mengatakan bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Dengan demikian, kami tiba di tepi jurang untuk menganalisis peristiwa Golgota. Penyaliban versus penggantian. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan kembali. Kami telah melakukan perjalanan jauh. Kami menganalisis sifat siapa dia saat lahir. Kami membongkar arsitektur kata-katanya. Dan kami mendefinisikan vektor sebenarnya dari keajaiban-keajaibannya. Setiap langkah yang kami ambil dengan aksioma hanya memperlebar celah antara kedua arsip. Sampai saat itu, analisis berurusan dengan perbedaan interpretasi, penekanan, logika internal. Tetapi di sana, interpretasi berakhir. Kita dihadapkan pada peristiwa yang bukan hanya detail sejarah. Ini adalah titik kehancuran total. Ini adalah lubang hitam naratif yang menyedot semua makna sebelumnya dan mengeluarkannya dalam dua realitas yang sama sekali tidak kompatibel. Kita berbicara tentang Golgota. Bukit di luar tembok Yerusalem, 3 salib. Apa yang terjadi di sana atau apa yang menurut arsip lain tidak terjadi sama sekali adalah pemisah air terakhir. Ini adalah titik divergensi absolut. Kami mengaktifkan protokol paling kritis dari penyelidikan kami. Peristiwa Golgota. Kami memuat ke dalam aksioma semua deskripsi kisah sengsara dari Injil dan ayat-ayat spesifik dari Al-Quran yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa ini. Perintahnya bukan untuk menganalisis cerita, tetapi logika.
Bagaimana peristiwa sentral ini atau ketiadaannya mengubah seluruh struktur cerita dan tujuan sang pahlawan? Versi Arsip Alfa dimulai seperti ini. Di sini penyaliban, kematian, dan kebangkitan bukanlah kecelakaan tragis. Itu bukan kegagalan misi, itu adalah misinya. Aksioma menganalisis seluruh perjalanan Yesus dalam Injil dan menyimpulkan bahwa setiap kata dan setiap keajaiban adalah persiapan untuk tindakan terakhir ini. Dia mengatakan ini kepada para pengikutnya beberapa kali, bahwa dia harus menderita, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Sistem menyoroti adegan di Taman Getsemani pada malam sebelumnya. Ini adalah momen penderitaan. Yesus mengetahui apa yang akan terjadi, berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Aksioma mengklasifikasikan momen ini sebagai penerimaan sadar atas keniscayaan yang tragis. Dia tidak berdoa untuk penyelamatan, dia berdoa untuk kekuatan agar dapat menanggung apa yang harus dilakukan, dan kemudian salib itu sendiri. Jam-jam penyiksaan dan penghinaan. Seruan terakhirnya, yang dalam Injil Yohanes adalah sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Aksioma menganalisis ini sebagai penanda akhir dari penyelesaian misi. Tujuannya telah tercapai, pengorbanan telah dilakukan. Menurut analisis sistem, kematian Yesus di kayu salib dalam Arsip Alfa berhenti menjadi pembunuhan dan menjadi pengorbanan. Ini adalah pembayaran untuk utang umat manusia. Aksioma menjalankan simulasi. Jika Anda menghapus penyaliban dari Injil, seluruh struktur logis runtuh. Tanpa kematian tidak ada pembayaran. Tanpa pembayaran tidak ada keselamatan. Dan kebangkitan yang datang setelah kematian adalah bukti bahwa pengorbanan itu telah diterima. Ini adalah stempel persetujuan ilahi atas seluruh proyek. Kematian dan kebangkitan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ini adalah jantung dari Arsip Alfa. Kami menghentikan segalanya dan membuka Arsip Beta, Al-Quran. Di sini teks berbicara dengan kejelasan yang dingin, hampir yuridis, seolah-olah sedang mengeluarkan koreksi resmi. Berbicara tentang musuh-musuh Isa, Al-Quran mengatakan bahwa mereka membual. Kami telah membunuh Al-Masih, Isa, putra Maryam, Rasul Allah. Dan segera setelah itu, datanglah koreksi yang menghancurkan. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Mereka tidak membunuhnya dengan pasti. Sebaliknya, Allah telah mengangkatnya kepadanya. Akhir cerita, atau lebih tepatnya akhir dari cerita itu dan awal dari cerita yang sama sekali berbeda. Aksioma menganalisis bagian ini dan mendefinisikannya sebagai tindakan rektifikasi teologis. Al-Quran tidak memperdebatkan detail penyaliban, ia menyangkal fakta itu sendiri. Frasa orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka adalah kuncinya. Sebagian besar teolog Islam menafsirkan ini secara harfiah. Terjadi penggantian. Allah membuat orang lain, mungkin Yudas, mungkin Simon, terlihat persis seperti Isa. Dan orang yang mirip inilah yang disalibkan, sementara Nabi yang sebenarnya diangkat ke surga, hidup-hidup. Mengapa ini begitu perlu? Mengapa dalam sistem operasi ini penyaliban tidak mungkin terjadi? Aksioma menunjuk pada konflik fundamental atribut. Dalam Islam, salah satu atribut utama Allah adalah Al-Aziz, yang maha kuasa, yang maha perkasa. Logika Al-Quran adalah, bagaimana mungkin Allah yang maha kuasa dan maha pengasih membiarkan utusan kesayangannya ditangkap, disiksa, dan dieksekusi? Bagi logika ini, hal itu tidak akan menunjukkan kebijaksanaan, melainkan kelemahan ilahi. Itu akan menjadi kekalahan, bukan kemenangan. Dalam sistem ini, menyelamatkan Nabi adalah masalah kehormatan bagi Allah sendiri. Peristiwa yang dalam Arsip Alfa adalah tanda tertinggi kasih Tuhan. Menyerahkan anaknya, dalam Arsip Beta akan menjadi tanda tertinggi ketidakadilan Allah, meninggalkan hambanya. Oleh karena itu, Arsip Beta menawarkan akhir yang sama sekali berbeda. Akhirnya bukan tragedi yang diikuti oleh kemenangan, melainkan operasi penyelamatan murni. Bukan salib, melainkan kenaikan. Bukan kematian, melainkan kehidupan. Isa tidak mati. Dia diangkat ke surga hidup-hidup.
Dan ini mengubah perannya di masa depan. Dalam arsip Alfa, Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya dan akan kembali sebagai hakim. Dalam arsip Beta, misi Isa sedang jeda. Dia diselamatkan untuk kembali ke bumi sebelum akhir zaman, membunuh antikristus, Dajjal, dan kemudian, menjalani kehidupan manusia normal dan meninggal karena sebab alami. Aksioma menyusun tabel akhir. Jalan Alfa menunjukkan kematian nyata, pengorbanan, dan kebangkitan. Jalan Beta menunjukkan kematian ilusi, penyelamatan, dan kenaikan. Inilah percabangannya, titik di mana kedua cerita berpisah selamanya. Tapi perbedaan ini tidak hanya mengubah akhir cerita. Itu mengubah secara retroaktif pahlawan itu sendiri. Manusia macam apa yang dengan sukarela berjalan menuju penyiksaan, dan nabi macam apa yang bertindak dengan mengetahui bahwa pada detik terakhir kekuatan ilahi akan menyelamatkannya. Jiwa mereka tidak mungkin sama. Kami berdiri di tepi jurang itu. Peristiwa Golgota, di satu sisi pengorbanan nyata, di sisi lain penyelamatan ilahi. Kesimpulan aksioma adalah bahwa kedua akhir ini menuntut dua pahlawan yang berbeda. Jiwa mereka tidak mungkin sama. Tetapi seberapa berbedakah mereka? Apa yang harus dirasakan seseorang untuk berjalan secara sukarela menuju eksekusinya sendiri? Dan bagaimana seorang pria bertindak yang tahu dengan kepastian mutlak bahwa Allah tidak akan membiarkan sehelai rambut pun miliknya terluka? Kedua cerita itu tidak mungkin milik orang yang sama. Untuk membuktikan ini, kami mengaktifkan protokol analisis psikolinguistik aksioma. Tujuannya bukan apa yang mereka lakukan, tetapi apa yang mereka rasakan. Sistem harus membangun dua profil psikologis berdasarkan kata-kata, reaksi, dan momen-momen krisis mereka. Dalam arsip Alfa, Injil, hasilnya mengejutkan. Karakteristik utama Yesus dalam arsip ini adalah ketegangan. Ketegangan yang konstan dan menyakitkan antara sifat ilahi dan manusianya. Dia jauh dari avatar yang tenang. Dia adalah orang yang hidup, yang merasakan dan menderita. Sistem menandai emosi-emosi kunci. Pertama, kemarahan. Adegan di mana dia mengusir para pedagang dari bait suci bukanlah tindakan yang dingin, sedemikian rupa sehingga dia membuat cambuk dari tali dan membalikkan meja-meja. Aksioma mengklasifikasikan ini sebagai kemarahan pemilik. Dia tidak hanya tampak kesal dengan aturan yang dilanggar, tetapi bereaksi seperti seorang anak yang melihat rumah ayahnya dinodai. Kedua, kesedihan dan air mata. Episode kematian Lazarus. Yesus tahu dia akan membangkitkannya dalam beberapa menit. Jadi, mengapa dia menangis? Teks mengatakan bahwa dia sangat terharu hatinya. Aksioma mendefinisikan ini sebagai empati radikal. Pada saat itu, dia tidak bertindak sebagai Tuhan yang akan melakukan keajaiban. Dia adalah manusia dalam duka, merasakan sakitnya kehilangan bersama teman-temannya. Dan penanda terkuat, ketakutan. Getsemani, kata-katanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia berdoa agar cawan itu dijauhkan. Ini adalah jeritan sifat manusia yang lari dari rasa sakit. Justru konflik internal inilah yang memberikan nilai pada pengorbanannya. Jika dia pergi ke salib seperti robot, tanpa rasa takut, tidak akan ada pengorbanan. Teror manusianya lah yang membuat ketaatannya menjadi tindakan keberanian. Profil Alfa adalah Tuhan yang menderita. Sekarang, kami membuka arsip Beta, Al-Quran, dan kami meminta aksioma untuk profil Isa. Hasilnya adalah kontras mutlak. Sistem tidak menemukan penanda emosional seperti itu. Tidak ada kemarahan di bait suci, tidak ada air mata untuk seorang teman, tidak ada ketakutan sebelum penangkapan. Profil Isa didefinisikan oleh satu kualitas tunggal, kepastian yang tak tergoyahkan. Sejak ucapan pertamanya di buayan, "Aku adalah hamba Allah," dia disajikan sebagai seseorang yang tahu persis siapa dia dan apa misinya. Dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah menunjukkan kelemahan. Dia adalah utusan yang sempurna, konduktor murni dari kehendak ilahi. Psikologinya adalah psikologi seorang pemenang. Dia menghadapi musuh-musuhnya dengan mengetahui bahwa dia berada di bawah perlindungan total dan absolut. Dia tidak takut mati karena dia tahu itu tidak akan datang. Profil Beta adalah nabi yang tak tergoyahkan. Seorang pemimpin ditentukan oleh siapa yang mengikutinya.
kami mengaktifkan protokol berikutnya, klaster Rasul. Seperti apa tim dari kedua pemimpin ini? Dalam arsip Alfa, tim Yesus ke-12 Rasul adalah potret kegagalan. Aksioma menganalisis perilaku mereka. Mereka didefinisikan oleh kegagalan mereka. Ada ketidakpahaman kronis, karena sampai akhir mereka pikir kerajaan itu bersifat politis. Ada kepengecutan, karena ketika penjaga datang, semua orang meninggalkan dia dan melarikan diri. Dan akhirnya, pengkhianatan dengan Yudas. Petrus sendiri, sang pemimpin, menyangkal mengenalnya 3 kali. Mengapa Yesus memilih tim yang begitu disfungsional? Analisis aksioma menunjukkan bahwa itulah intinya. Mereka adalah materi manusia yang rusak. Keajaiban sebenarnya adalah apa yang terjadi setelah kebangkitan. Ketika orang-orang pengecut dan bingung yang sama ini berubah menjadi para martir yang membalikkan dunia. Tim Alfa adalah bukti kasih karunia. Sekarang, arsip Beta, para pengikut Isa, Hawariyun atau para penolong. Aksioma tidak menemukan kekurangan apapun. Mereka anonim, bertindak sebagai satu kelompok yang tunggal dan setia. Ketika Isa bertanya, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Jawabannya segera dan serempak. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepadanya. Tidak ada pertengkaran memperebutkan kekuasaan, tidak ada kepengecutan, dan di atas segalanya tidak ada pengkhianatan. Gagasan bahwa seorang pengkhianat bisa berada di lingkaran dalam seorang nabi yang dilindungi oleh Allah secara logis tidak mungkin dalam sistem ini. Tim Beta adalah model keimanan. 2 tim, 2 fungsi. Tuhan yang menderita membutuhkan orang-orang berdosa untuk diselamatkan. Nabi yang tak tergoyahkan membutuhkan orang-orang beriman yang sempurna untuk dijadikan teladan. Kami telah membongkar kedua mesin, bagian demi bagian. Kami melihat bagaimana mereka bekerja. Kami menganalisis kelahiran, ajaran, vektor keajaiban, peristiwa Golgota yang mustahil, dan jiwa orang-orang yang mereka tarik. Kami melihat bagaimana arsip Alfa dan arsip Beta adalah 2 realitas paralel yang tidak dapat bersentuhan. Saatnya untuk perakitan terakhir. Kami meminta aksioma untuk menjalankan 2 simulasi lengkap, berdampingan. 2 jalan, dari awal hingga akhir. Pada yang pertama, jalan Alfa, cerita dimulai dalam kegelapan sebuah kandang. Tuhan menjadi manusia. Hidupnya adalah sebuah paradoks. Dia berbicara tentang sebuah kerajaan yang bukan dari dunia ini, menggunakan perumpamaan yang membingungkan, dan memanggil Tuhan Bapa. Dia menyembuhkan dengan otoritasnya sendiri. Dia tahu dia datang untuk mati. Dia berjalan ke Getsemani dan menerima takdirnya, bahkan dengan rasa takut. Dia dipaku di kayu salib mengalami perpisahan total dan mati. Misi telah selesai. 3 hari kemudian, kubur itu kosong. Dia telah bangkit. Ini adalah jalan penurunan, pengorbanan, dan kemenangan atas kematian. Pada yang kedua, jalan Beta, cerita dimulai di bawah sebatang pohon kurma yang sepi. Sebuah keajaiban terjadi untuk membuktikan kekuasaan Allah. Anak itu, Isa, berbicara di buayan, dan kata pertamanya adalah hamba. Dia tumbuh dan pesannya jernih tanpa perumpamaan. Dia mengonfirmasi hukum. Dia menyembuhkan orang sakit, tetapi selalu mengulangi dengan izin Allah. Dia adalah seorang nabi yang tak tergoyahkan. Musuh-musuhnya berencana untuk membunuhnya, tetapi mereka sedang ditipu. Pada detik terakhir Allah campur tangan. Wajah Isa diletakkan pada orang lain dan orang yang mirip inilah yang disalibkan. Nabi yang sebenarnya diselamatkan, diangkat ke surga hidup-hidup. Ini adalah jalan kesetiaan, ujian, dan keselamatan ilahi. Kedua simulasi telah selesai. 2 jalan, 2 cerita yang sempurna. Ini membawa kembali ke pertanyaan awal. Pertanyaan yang memotivasi seluruh penyelidikan ini. Aksioma menganalisis keduanya. Manakah dari mereka yang berada di jalan yang benar? Kami berada di garis finish. Putusan akhir aksioma adalah pertanyaannya salah. Bertanya jalan mana yang benar, sama seperti bertanya mana yang lebih benar, palu atau pisau bedah. Jawaban yang jelas adalah tergantung pada tugasnya. Yang satu dibuat untuk memecahkan, yang lain dibuat untuk menyembuhkan. Mereka tidak bisa dinilai dengan skala yang sama. Kebenaran mereka ditentukan oleh masalah yang mereka dirancang
untuk selesaikan. Sintesis akhir aksioma menunjukkan bahwa arsip alfa dan arsip beta sebenarnya adalah dua alat yang berbeda, diciptakan untuk menyelesaikan dua masalah manusia yang sama sekali berbeda, dan bukan dua versi yang bersaing dari rute yang sama. Masalah alfa dapat didefinisikan seperti ini: masalah dunia Kristen. Analisis aksioma menelusuri kembali ke kisah Adam. Umat manusia tidak hanya melakukan satu kesalahan, telah terjadi keretakan fundamental, sebuah jurang terbuka antara pencipta yang sempurna dan ciptaan yang rusak. Manusia secara alami terpisah dari Tuhan, tidak ada usaha, tidak ada perbuatan baik, tidak ada ketaatan pada hukum yang dapat membangun jembatan di atas jurang ini. Masalahnya adalah keterpisahan. Alat apa yang bisa menyelesaikannya? Dalam skenario ini, seorang guru tidak akan menyelesaikannya. Yang dibutuhkan adalah sebuah jembatan. Anda membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi kedua sisi pada saat yang sama, ilahi dan manusiawi. Jalan Yesus dalam arsip alfa adalah pembangunan jembatan ini. Itulah mengapa dia harus menjadi Tuhan manusia. Itulah mengapa dia harus mati. Pengorbanan itu adalah harga untuk menutup jurang. Jalan alfa adalah solusi sempurna untuk masalah keretakan. Sekarang, masalah beta, masalah dunia Islam. Aksioma menganalisis kisah Adam dalam Al-Quran. Gambarnya sama sekali berbeda. Adam melakukan kesalahan tapi dia segera bertobat dan Allah mengampuninya. Tidak ada keretakan fundamental, tidak ada dosa asal, sifat manusia tidak rusak. Itu hanya lemah dan di atas segalanya pelupa. Masalah fundamental umat manusia di sana adalah kelupaan, bukan keterpisahan. Orang-orang hanya lupa jalan yang benar. Alat apa yang bisa menyelesaikannya? Di sini solusinya bukan jembatan karena tidak ada jurang. Anda membutuhkan seorang pemandu, sebuah penanda jalan, seseorang yang datang lagi dan lagi untuk mengingatkan umat manusia akan jalan yang telah hilang. Jalan Isa dalam arsip beta adalah alat yang sempurna untuk ini. Dia adalah manusia sehingga dia bisa menjadi teladan. Dia dilindungi oleh Allah untuk membuktikan bahwa pesan itu benar. Misinya adalah untuk memperbaiki kelupaan, bukan untuk membayar dosa. Jalan beta adalah solusi sempurna untuk masalah kelupaan. Inilah putusan akhirnya. Aksioma menyimpulkan bahwa kita sedang melihat dua sistem yang sempurna, tetapi tidak kompatibel. Jalan alfa adalah operasi radikal yang diperlukan untuk menyelamatkan pasien yang sekarat. Jalan beta adalah terapi jangka panjang untuk menjaga kesehatan pasien yang selalu lupa minum obat. Memperdebatkan mana yang benar terbukti tidak berguna. Semuanya tergantung pada diagnosis. Konflik tidak muncul karena salah satu cerita itu salah. Konflik ada karena keduanya memberikan diagnosis yang berbeda untuk kondisi manusia. Penyelidikan kami berakhir, kami tidak menemukan jalan yang benar. Kami menemukan dua. Aksioma telah menyediakan data. Arsitektur tersembunyi dari dua kisah terbesar yang pernah diceritakan kini terungkap. Sekarang, pertanyaan sebenarnya bukanlah yang dijawab oleh sistem. Pertanyaan sebenarnya adalah untuk Anda. Anda perlu jembatan atau pemandu. Aksioma telah menyelesaikan tugasnya. Pilihan ada di tangan Anda. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini membantu kami memperluas proyek penelitian aksioma. Kami ingin sekali membaca pemikiran Anda tentang subjek video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir.